بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa azza zunda wa azamal azaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang kami muliakan. Mari terlebih dahulu ya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita nikmati, dan satu dari sekian nikmat tersebut, kita masih tetap dikarunia nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita, nggih? Sehingga dengan nikmat sehat, malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita masing-masing dari rumah kita menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid As-Sakinah, guna memenuhi undangan Allah, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, untuk kali ini pembahasan atau kajian ya, ketarjian membahas tentang masalah persoalan yang terkait dengan sholat sunnah atau sholat tatawu. Karena ada pertanyaan tersebut disampaikan atau ditujukan ke majelis tarjih. Mari kita simak bersama-sama pertanyaannya. Ada pertanyaan, ada 3 ini. Nomor 1, dalam HPT, maksudnya himpunan putusan tarjih, tercantum bahwa di antara sholat tatawu itu namanya sholat sunnah ya, adalah sholat antara azan dan iqomah. Bahasa adzan itu sekarang ditulis Z itu dengan do itu sama, itu dengan zal itu sama, pakai Z semua itu. Baca azan, adzan baca azan itu. Adzan pakai zal itu ya. Zalim baca zalim itu, pakai do itu. Jadi itulah translate bahasa kita itu tidak ada yang baku. Makanya kami harus gunakan ejaan yang lama, ejaan kuno ini ya. Sengaja memang tidak saya robah. Dulu awalnya ejaannya itu, kalau zal itu adalah D dengan Z. Jadi azan dan iqomah. Namun tidak tercantum dalilnya. Apakah sholat tersebut sunat qobliyah, maksudnya sunat sebelum ya, sholat fardu, atau sholat sunnah tersendiri. Dan apakah terdapat tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang qobliyah isya?
Karena dalam HPT tidak ditunjukkan dalilnya. Pertanyaan yang nomor dua, dalam hadis Ibnu Abbas tentang zakat fitrah terdapat isyarat Nabi Muhammad SAW bahwa zakat fitrah untuk menjadi makanan fakir miskin, di samping pembersih bagi yang berpuasa. Apakah hadis tersebut telah dinasak? Dinasak itu adalah dihapus oleh surat At-Taubah ayat 60 yang menerangkan tentang masalah 8 asnaf itu ya, dari At-Taubah ayat 60 tentang zakat fitrah untuk 8 asnaf, sehingga zakat fitrah pun untuk 8 asnaf pula. Nomor 3, pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud kalimat jangan engkau tanyakan eloknya dan lamanya pada hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang qiyamul Ramadan? Dengan pertanyaan saya, demikian pertanyaan saya dengan penuh harap semoga pengasuh Rubrik Fatwa Agama Suara Muhammad, SM itu Suara Muhammadiyah, dapat memberi penjelasan demi untuk pengamalan agama secara benar. Sebelumnya diucapkan terima kasih. Pertanyaan disampaikan dari saudara Arfan A. Tilumi, nomor EP-nya juga ada ini. Termasuk nomor lama ini. Angkanya masih 6 itu. Belum ada 1 juta itu. Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 39 garis miring Masjid Darul Arkom Gorontalo, Sulawesi mana? Utara teh. Ya. Nomornya ada semuanya, kode posnya itu. Lalu jawabannya mari kita perhatikan, jamaah rahimakumullah. Saudara Arfan A. Tilumi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan saudara kami jawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan saudara yang pertama, memang dalam HPT halaman 318 ini cetakan yang lama, buku lama itu. Kalau yang baru beda 2 halaman. Kalau yang baru, terbitan yang baru halamannya 320. Mengenai sholat tatawuk atau sholat sunnah antara lain disebutkan sebagai berikut. Sholat tatawuk yang berdasarkan tuntunan dari Nabi SAW yang berdalil hadis yang sahih, ya, ialah 1, sholat sesudah wudu. Jadi sehabis wudu ada sholat sunnahnya. Dalam bahasa fikihnya syukrul wudu. Dan dijelaskan tata caranya supaya sholatnya itu bisa sempurna. Utamanya sehabis wudu tidak diselingi dengan perbuatan-perbuatan yang hatta termasuk bercakap-cakap. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah bercakap-cakap, sudah bicara, maka hilanglah keutamaan sholat syukur wudu. 2, sholat antara adzan dan iqomah. Ada sholat-sholatnya 2 rakaat, termasuk syukur wudu juga 2 rakaat. 3, sholat tahiyat, yaitu hormat, dalam kurung hormat ketika masuk masjid, 2 rakaat. Ya. 4, sholat rawatib. Rawatib daripada jamak tertib 5 waktu. Ya. Sholat yang mengiringnya disebut sholat rawatib. Ada qobliyahnya juga ada ba'diyahnya. 5, sholat malam. Bisa disebut dengan sholat ya, qiyamul lail atau sholat tahajud, atau bisa disebut dengan sholat ya, witir gitu. Kalau dalam Ramadan disebut sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. 6, sholat duha.
7 sholat akan bepergian, sholat safar. Ini 2 rakaat. Kalau sholat malam bilangannya putusan tarjah cukup jelas. 11 rakaat, tapi didahului di sana 2 rakaat iftitah. Bepergian 2 rakaat. Kalau sholat duha, bilangan yang dipilih, yang muktamad, yang dipegang oleh Muhammadiyah 8 rakaat. Ya. 8 sholat istikharah 2 rakaat. Sholatnya memohon pilihan. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. 9 sholat kedua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 10 sholat gerhana 2 maksudnya, gerhana matahari dan gerhana bulan. 11 sholat istisqa, mohon hujan. Ini 2 rakaat. Sebenarnya yang belum diberikan dalilnya bukan hanya sholat antara adzan dan iqamah, seperti yang saudara tanyakan, tetapi juga beberapa sholat yang lain. Namun demikian, dalam kesempatan ini, sementara kami hanya menjelaskan dalil sholat antara adzan dan iqamah. Antara lain yaitu hadis riwayat jamaah dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina kulli adanaini," antara tiap-tiap 2 adzan. 2 adzan itu maksudnya adzan dan iqamah itu 2 adzan. Sholatun, ada sholatnya. Baina antara kulli adanaini, antara 2 adzan, tiap-tiap 2 adzan, sholatun, ada sholat sunnahnya itu. Summa qala, kemudian disampaikan pada sabda yang ketiga, fisalisa liman sa'ah. Jadi setelah Rasulullah menyampaikan ya, kullu ya. Jadi baina kulli adzan ini yang ketiga langsung disambung fisalis ini liman sa'ah. Terhadap siapa saja yang mau, yang suka melaksanakan. Rawul jamaah. Berarti di Bukhari ada, Muslim ada, dan yang lain juga ada itu. Demikian juga disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Jubair ya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min sholatin," ma tidaklah dari sholat mafruḍah yang difardukan atau diwajibkan, illa kecuali wa baina yadayya, kecuali di depan sholat tersebut, maksudnya qobliyahnya ada rakaatani 2 rakaat. Rawahu Tabrani wa Daruqutni wa Ibnu Hibban. Dari 2 hadis di atas dapat dipahami bahwa sebelum sholat fardu ada 2 rakaat sholat sunnah, yaitu rawatib qobliyah. Termasuk di dalamnya sebelum isya. Berdasarkan keumuman dalil, tetapi menurut para fuqaha sholat ini termasuk sholat sunnah ghair muakkadah. Kami kasih bintang, nanti ada penjelasan di belakang. Mari kita lihat penjelasan kami di belakang. Halaman 4. Catatan itu. Tentang sholat sunat rawatib sebelum isya atau qobliyah isya. Dalam fatwa tarjih sudah pernah disebutkan bahwa sholat tersebut tidak ada. Nanti akan kita bahas berikutnya. Ada fatwa berikutnya yang kita bahas. Ya. Jadi intinya sholat qobliyah isya pada pembahasan sebelumnya tidak ada. Itulah nomor jawaban yang pertama atau yang nomor 1. Yang kedua, untuk pertanyaan saudara yang kedua, bahwa hadis Ibnu Abbas tentang masalah zakat fitrah menyebutkan, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah memfardukan zakat al-fitri. Aslinya kalau bahasa teksnya, yang benar bahasa teks, bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Tapi zakat fitrah sudah menjadi bahasa, masuk bahasa kita, yang nggak usah bahasa masyarakat, sudah menjadi kamus kita. Ya, zakat fitrah enggak apa-apa, walaupun salah tapi kaprah enggak apa-apa itu. Yang benar kalau aslinya itu zakat fitri, zakat fitri. Tuhrodan, untuk membersihkan lisoim, bagi orang yang puasa Ramadan. Dibersihkan dari mana? Minal lagwi, dari puasanya yang ada perkataannya, mungkin perbuatannya yang lahun,
yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Warrofas, dan perbuatan yang keji, ya, atau perkataan yang keji. Waktu makan, dan diberikan makan lil masakin, kepada orang miskin. Man addaha, barang siapa yang menyampaikan yaitu zakat tadi, ya, qabla sholati, sebelum sholat, maksudnya sholat hari raya, faya, maka ia zakatun maqbulatun, itu zakatnya bisa diterima, sah zakatnya kalau bahasa begitu. Waman adda, akan tetapi barang siapa yang menyerahkan zakat ba'da sholati, setelah sholat hari raya, fahiyya, maka ia itu adalah sodakotun min sodakot, sodako biasa, dianggap zakatnya belum, tidak sah, dianggap sodako biasa, karena menyampaikan zakat belum waktunya. Maaf ya, maksudnya setelah waktunya itu, habis waktunya itu. Pembahasan masalah waktu yang afdol, banyak ulama bahas, baik di kalangan Safiyah dan yang lainnya. Yang terbanyak, yang terkuat diantaranya malam hari raya itu yang terbagus. Walaupun menyampaikan takjil zakat bisa disampaikan awal Ramadan, bisa, boleh, tidak apa-apa. Tapi waktu yang utama afdol itu adalah malam hari raya. Kenapa? Karena melihat teksnya hadisnya teniki. Wong gurung poso kok di zakat. Padahal maksudnya, faidahnya terhadap poso zakat itu sebagai, ini fungsinya. Tuhratun li disoim. Nah, ngoten niku. Wong poso gurung mari kok, gurung poso kok zakat. Walaupun hukumnya boleh. Tapi kalau teksnya hadis zakatul fitri tuhratan li soim, maka sini kalau puasa sudah selesai, itulah memang maksud, ya, tujuan, ya, zakat fitrah. Membersihkan apa? Ya, ini dari puasa-puasa, yang puasa tadi mungkin ada hal-hal yang tidak sempurna, disempurnakan dengan zakat. Penjelasan kami jamaah rahimakumullah sebagai tambahan, ya. Dulu awal-awal ketika Covid, rame-ramenya Covid kalau tidak salah, pertama itu, kan setelah itu kan menjelang puasa, kemudian juga tentu habis puasa juga hari raya. Ada maklumat dari PP Muhammadiyah, juga instruksinya ini juga berdasarkan fatwa tarji, kemudian dimaklumatkan, maklumat itu diumumkan bahwa untuk sholat hari raya tahun ini tidak ada bagi Muhammadiyah. Kami tidak mendengar langsung fatwanya, tapi disampaikan di grup-grup. Kemudian kami mencoba mengulas dengan bahasa-bahasa yang mudah difahami, atau bahasa-bahasa orang-orang sederhana saja itu. Loh, kalau begitu nanti berarti zakat kita, fitrinya ini tidak ada batas waktunya, karena sholatnya tidak ada. Sholat hari tidak ada, berarti batasnya bebas. Tidak dibatasi sholat hari raya. Kapanpun boleh. Sampai waktu zuhur juga boleh melaksanakan zakat fitri. Padahal hadis ini cukup jelas. Selesainya zakat fitri sehabis apa itu? Sholat hari raya. Selesai sudah, tidak ada waktunya. Lalu kalau darah sholat, berarti zakat ini tidak ada batas waktu akhirnya. Kemudian akhirnya viral, rame-rame, kemudian mungkin sampai di pusat. Beberapa minggu lagi terbit fatwa kedua, bagi orang Muhammadiyah, karena sholat memang tidak bisa dilaksanakan secara rame-rame lah itu. Kan gerakan-gerakan bersama-sama kan tidak boleh itu, kumpul-kumpul orang banyak. Maka diperintahkan untuk sholat hari raya di rumah masing-masing. Nah, kata niku. Di rumah masing-masing. Semula tidak ada sholat hari raya, kemudian muncul pemberitahuan atau fatwa kedua, sholat hari raya bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Akhirnya orang-orang rame. Tapi bagaimana? Ya opor ya, gak tahu khutbah kok khutbah ya ini. Akhirnya banyaklah membuat tag-tag yang dikirim di mana-mana itu.
Nanti silakan saja baca langsung, kan apa-apa itu. Siapa yang bisa? Orang baca kan bisa itu. Anaknya suaminya atau saudara laki-lakinya suruh baca saja teks itu. Beres lah, nggak ada soalan. Walaupun sholat di rumah mungkin ya yang jamaahnya terbatas, tidak apa-apa. Memang di rumah itu. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi karena saya yakin dengan hadis ini, kalau misalnya tidak ada sholat hari raya, sudah berarti zakat nggak usah dibatasi waktunya sampai siang, mungkin juga sampai sore lagi hari, tidak ada batasannya karena tidak ada sholat. Padahal di sini akhir zakat fitrah kalau sudah sholat hari raya. Nonton itu. Lanjutkan, mari. Hadis di atas tidak dinasak atau dihapus oleh surah At-Taubah ayat 60. Berlaku ayat At-Taubah 60 ini berlaku umum untuk semua sedekah baik yang wajib maupun sunnah. Sedekah maksudnya ini zakat ya. Sedangkan hadis Ibnu Abbas berlaku khusus untuk zakat fitrah. Selanjutnya mengenai peruntukan zakat fitrah ini sudah pernah ditanyakan dan jawabannya dibahas antara lain dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 4 halaman 193 sampai 204. Silakan saudara baca. Kalau memiliki, tapi kalau nggak memiliki tentu harus beli. Itu yang kedua. Jawaban yang ketiga, kata-kata Aisyah, jangan engkau tanyakan eloknya dan lamanya, adalah merupakan penggambaran Nabi Muhammad SAW ketika beliau melakukan qiyamul lail. Kata-kata Aisyah tersebut merupakan bagian dari hadis Aisyah, riwayat Imam Bukhari, juga Muslim tentang bilangan rakaat sholat malam. Ditanyakan kepada Bunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah mengatakan jawabannya, maka Rasulullah SAW tidak ada Rasulullah SAW yajid menambah di Ramadan, apakah sholatnya dilaksanakan pada bulan Ramadan wala fi atau di dalam bulan-bulan selainnya. Ditambah lebih dari ala ihda asra rakaatan, tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Hadis inilah kata Imam Al-Albani tentang masalah bilangan dari jumlah-jumlah rakaat sholat malam dari berbagai macam pendapat-pendapat. Ini katanya yang terkuat, kata Al-Albani itu. Tidak bisa mengalahkan hadis ini. Walaupun tidak menafikan pendapat ada 23, ada 40, ada 80 rakaat sholat malam. Bahkan tidak ada batasannya rakaatnya. Tapi kata Al-Albani ini angkanya sudah jelas. Dan Aisyah ini lebih paham tentang cara-cara semua sholat malam. Maka Al-Albani inilah hadis yang terkuat tentang masalah bilangan sholat malam atau sholat tarawih itu. Fala maka jangan kamu tanyakan an husnin dari elok atau bagusnya yang 11 rakaat tersebut. Waktu dan panjangnya yang 11 rakaat tersebut. 4 maksudnya 4 rakaat ya. Arba'an tadi, yusolli rakaat tadi. Yusolli arba'an. Rasulullah sholat 4 rakaat tadi. 4 rakaat jamaah rahimakumullah diberikan penjelasan dalam saranya Bulughul Maram Ansari, dohirnya yang 4 rakaat. Ya 4 rakaat apa adanya 4 rakaat. Tapi kata ulama ada hadis lain. Wa kullu rakaataini tahiyatun. Tiap-tiap rakaat ada tahiyatnya. Begitu penjelasannya itu. Ada yang mengatakan tidak langsung begitu. Maknanya di sini adalah dijelaskan hadis lain, sholatul lail masna itu sebagai penjelas taksis atau keterangan dari hadis ini, sehingga yang kuat 2 rakaat salam begitu. Ini perdebatan. Tapi sekali lagi ya, kata Ansonani dohir mananya memang 4 rakaat langsung. Bagusnya 4 rakaat dan panjangnya semua. Kemudian Rasulullah yusolli beliau sholat arba'an 4 rakaat. Fala tas'al maka jangan kamu tanyakan an husnihinna dari bagusnya atau eloknya 4 rakaat waktu ini dan panjangnya 4 rakaat. Summa yusolli kemudian beliau sholat salasa 3 rakaat. Fakultu kemudian ketika itu kami tanyakan kepada ya Rasulullah atanamu ini amja pertanyaan istifham. Apakah panjenengan tidur qabla sebelum antutiro sebelum panjenengan melaksanakan witir? Ditanyakan begitu kepada Rasulullah oleh Aisyah. Faqala kemudian Rasulullah menjawab, ya Aisyah, inna ainaini sesungguhnya 2 mata saya ini tanamani walaupun tidur Aisyah, tapi wala yanamu qalbi, hati saya nggak bisa tidur, hati saya itu selalu bangun. Walaupun matanya Rasulullah itu maksudnya merem itu ya.
tapi hatinya itu masih sadar bangun, pikirannya masih bangun. Nah, begitulah penjelasan tentang bahasa tadi itu. Lalu mari kita lihat keterangan berikutnya. Mengenai makna jangan engkau tanyakan, eloknya atau baiknya dan panjangnya. Menurut penafsiran Ansa'ani dalam kitab Subulus Salam, juz 2 halaman 13, dikatakan sebagai berikut. Kalau yang punya saya bukan halaman 13, juznya sama, beda selisih halaman, beda percetakan dan beda penerbit. Dikatakan sebagai berikut, bahwasanya Aisyah melarang menanyakan hal tersebut ada 3 kemungkinan, yaitu pertama, kebaikan dan lamanya Nabi Muhammad SAW sholat malam tidak bisa disamai, ya. Oleh karena itu tidak perlu ditanyakan. Atau yang kedua, kebaikan dan lamanya sholat malam Nabi Muhammad SAW sudah dimaklumi sebab sudah populer karenanya tidak perlu ditanyakan. Atau yang ketiga, sholat malam Nabi SAW tidak bisa dilukiskan mengenai kebaikan dan lamanya. Kesimpulannya, meskipun sholat atau qiyamul Ramadan itu hanya 11 rakaat, tetapi kebaikannya sangat besar. Oleh karenanya, sholat qiyamul Ramadan harus dilakukan dengan benar dan khusyuk. Tidak boleh sambil guyonan, buruan. Ya itu. Selesai, Allah alam. Penjelasan berikutnya tadi kami sampaikan, catatan kami, mari kita lihat ini ya. Fatwa Tarjih Muhammadiyah, sholat qobliyah Isya. Dan pengertian hadis, bainal kulli adaini sholat. Ada pertanyaan seperti ini, pertanyaan dialog dengan salam dalam buku fikih Islam, sesuai dengan putusan Majelis Tarjih yang ditulis oleh Dr. Andes Mustafa Kamal, PASA, BID, DRS, MS Khalil, MA, dan DRS Warjani, MAG, terbitan Citra Karsa Mandiri halaman 109 tentang sholat sunnah Isya disebutkan. Sholat sunnah sebelum sholat Isya, qobliyah Isya maksudnya, tidak dituntutkan atau ghair masruk. Pertanyaannya itu, 1, apakah sebelum sholat Isya tidak ada sholat sunnah? 2, kalau tidak ada, apakah pendapat tersebut bertentangan dengan hadis yang berbunyi baina kulli adhanaini sholat? Pertanyaan dari Pak Dani atau Saudara Dani Maharani, Depok, Jawa Barat, disidangkan pada hari Jumat 9 Muharram dan seterusnya itu. Jawabannya kayak tadi, mari kita lihat. Untuk menjawab pertanyaan pertama, saudara perlu kami sampaikan terlebih dahulu beberapa hadis tentang sholat sunnah sebagai berikut. 1. Hadis riwayat Umi Habibah, istri Rasulullah SAW menceritakan qolat sami'tu Rasulullah SAW. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, ma tidaklah min dari abdin, seseorang muslim, ya kita-kita ini, yusolli, beliau sholat, atau kita-kita yang sholat, lillahi karena Allah, kulli yaumin, setiap hari itu, sintai itu 2 asaro rokaatan, sintai itu 12 itu, sintai 12 rokaat, tatawwa'an, sholat sunnah itu, ghairu fardhu, bukan sholat fardu, illa kecuali banallahu lahu baitan, kecuali di sini Allah akan membangunkan baginya rumah fil jannah, di surga. Au illa kecuali bunia dibangunkan lalu baginya baitun fil jannah. Ya, dibangunkan rumah di surga, sholatnya 12 rakaat. Ini salah satu hadis yang memberikan jumlah rakaat sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Diterangkan oleh Bunda Aisyah lain. Qolat Aisyah mengatakan, qala Rasulullah SAW, man sabaro, barang siapa yang menetapkan ala sintaini asrokatan, merutinkan, mengajakkan sholat 12 rakaat min sunnati, yaitu dari sholat sunnah, banallahu, Allah akan bangun lahu baginya baitan, rumah fil jannah, arba'in rakaatin, 4 rakaat qoblal duhur. Kata ulama ini 4 rakaat langsung juga boleh, langsung ada tahiyat awalnya juga boleh, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat juga boleh, silakan. 4 rakaat qoblal duhur, wa rakaataini, dan 2 rakaat ba'da setelah duhur. Dalam hadis lain juga ada arba'atan, ya, arba'atan rakaatan qoblal ba'da duhur juga ada itu. Tapi hadis ini 2 rakaat setelah duhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib.
Wa rakaataini dan rakaat 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat setelah sholat isya. Wa rakaataini dan 2 rakaat qabla fajr, yaitu sebelum sholat subuh. Berarti jumlahnya ini 12 rakaat, sama dengan hadisnya Ummi Habibah. Caranya tadi diterangkan apa saja 12 rakaat. Kalau diurut dari zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, dan qobliyah subuh 2 rakaat. Jadi total semuanya adalah 12 rakaat. Kalau mengajakkan merutikan sholat seperti itu, panjenengan nanti bakal dibangunkan rumah di surga. Lalu bagaimana kalau ada orang yang nggak sholat gini atau nggak melakukan, misalnya nggak pernah bangun masjid? Ya kemungkinan nggak dapat rumah, jamaah rahimakumullah. Keleleran di surga, nggak apa-apa lah. Oh di surga keleleran, di surga masih keleleran, wah enak itu. Walaupun nggak punya rumah itu, nggak apa-apa. Di surga itu skalanya enak itu. Nah, ada yang istimewa lagi, rumah lagi mah. Ada lagi tempatnya di dekat dengan Rasulullah, surga Firdaus yang terliwat. Itu istimewa semuanya, itu luar biasa itu. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Umar. Dia mengatakan, hafidtu, dan saya hafal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat. Kalau ini 10 rakaat. Hadis penuturan dari Ibnu Umar. 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'da, dan 2 rakaat setelahnya setelah zuhur. Wa rakaataini dan 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah 2 rakaat setelah maghrib. Fi baiti, di rumahnya. Wa rakaataini dan 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya. Fi baiti, di rumahnya. Wa rakaataini dan 2 rakaat qabla subhi. Ya, sebelum subuh itu. Nah, Bukhari. Keterangan hadis yang pertama, riwayat dari Ummu Habibah menjelaskan tentang keutamaan sholat rawatib baik sebelum sholat fardu maupun setelah sholat fardu. Keutamaan yang akan diberikan bagi orang yang selalu menjaga melaksanakan sholat rawatib akan dibangunkan rumah di surga. Hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Aisyah menjelaskan bahwa orang yang akan diberi bangunan rumah oleh Allah di surga adalah orang yang selalu melaksanakan sehari semalam sebanyak 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar, yaitu sholat subuh. Hadis yang ketiga, hadis dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa Ibnu Umar selalu ingat dan melakukannya 10 rakaat sholat yang diajarkan dari Rasulullah SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, dari hadis yang kedua dan ketiga di atas dapat disimpulkan bahwa ada 10 atau 12 rakaat sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau qobliyah atau setelahnya atau ba'diyah sholat fardu, yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dengan memperhatikan hadis-hadis di atas, jelaslah bahwa tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum isya. Nah, itulah atau qobliyah isya. Begitu juga qobliyah asar. Tapi catatan nih, saya berikan catatan karena dalam buku ini ada di sini. Saya berikan catatan. Dan ba'diyah sholat asar, kalau ba'diyah asar tidak ada di sini, memang tidak ada. Perlu kami sampaikan bahwa Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih pada Muktamar Tarjih di Waradesa Pekalongan, Pecenongan ya, Jawa Tengah, tahun 1972 telah memutuskan tentang sholat-sholat tatawu. Dalam Muktamar Tarjih tersebut dijelaskan bahwa sholat-sholat tatawu yang berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan dalil yang kuat ada 11 macam, yaitu sholat sesudah wudhu, 2 sholat antara adzan dan iqamah, 3 sholat tahiyat atau hormat kepada masjid, 4 sholat rawatib, 5 sholat malam, 6 sholat duha, 7 sholat bepergian, maksudnya sholat akan bepergian, 8 sholat istikharah mohon dipilihkan, 9 sholat kedua hari raya Idul Fitri Idul Adha, 10 sholat gerhana 2 yaitu matahari dan bulan, 11 sholat istisqa mohon hujan.
Ini bisa dilihat di APT halaman 308, ini cetakan yang lama, ini yang baru bisa dilihat halaman 320. Adapun pertanyaan kedua tentang hubungan dengan hadis yang saudara tanyakan, nas atau teks hadisnya lengkap seperti ini. Abdullah bin Nawfal itu, qala mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, baina kulli adanaini, antara tiap-tiap dua adzan salatun, baina kulli adanaini, antara tiap-tiap dua adzan salatun. Summa qala fi salisa, kemudian Rasulullah mengatakan yang ketiga, liman sa'a, bagi siapa saja yang mau. Tadi sudah kita bahas artinya itu. Ya, di Bukhari bab adzan baina kulli adzanaini salatun liman sa'a. Nah, hadis tersebut memberi petunjuk bahwa pada setiap kali sudah adzan menjelang iqamah disyariatkan sholat sunnah. Artinya antara adzan dan iqamah tersedia waktu untuk mendirikan sholat sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sholat sunnah yang tergolong sunnah muakkadah yang ditekankan, yaitu sholat sunnah yang dikuatkan pelaksanaannya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, atau sholat sunnah ghairu muakkadah, yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan pelaksanaannya, ya pernah dikerjakan oleh Rasulullah, kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Yang dimaksud kalimat adana ini dalam hadis di atas adalah antara adzan dan iqamah. Sedangkan yang dimaksud kalimat sholat sesudah lafaz adana ini adalah sholat waktu sholat antara sholat yang jumlahnya 2 atau 4 rakaat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Adapun sholat sunnah qobliyah yang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah seperti yang kami sebutkan di atas, yaitu 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, ya, dan tidak atau belum ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW atau para sahabat melakukan sholat qobliyah isya. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada sholat rawatib qobliyah isya, tetapi sholat sunat lainnya seperti rawatib qobliyah dapat dikerjakan. Itulah jawaban dari penjelasan tentang masalah qobliyah isya. Catatan kami, tadi ada catatan ya. Adapun sholat sunnah rawatib sebelum asar atau qobliyah asar dalam HPT kitab sholat tatawu bab sholat rawatib disebutkan, dan hendaklah engkau sholat tatawu sebelum asar 2 rakaat. Lihat di HPT, ada di sini HPT itu. Jadi insya Allah qobliyah asar itu ada, tapi tidak muakkad, ghairu muakkad. Demikian jamaah rahimakumullah, selesai ini tuntas. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sambil. Waktu kan sebelumnya ada yang mengadakan, ada yang tidak. Kayak mengadakan ini gimana? Setelah zakatnya itu. Ini kan jelas. Masalah apa? Zakat. Yang dibahas apanya zakat? Kan ditanyakan zakat fitrah itu apakah khusus orang miskin saja, bukan 8 asnaf, kan begitu pertanyaannya. Jawaban tarjih memang zakat fitrah teruntukkan khusus bagi fakir miskin. Salat? Oh, antara adzan dan iqamah. Kalau ada kajian itu kan apa dalam fikih yang tertentu juga tidak memberikan timer, memberikan maghrib ya sama qomat. Itu gimana ya kita disalahkan? Ya seharusnya dirapatkan kembali, jangan saling menyalahkan lah. Mungkin ada kebijakan khusus mungkin takmirnya itu. Maghrib terlalu tergesa-gesa sehingga tidak ada kesempatan sholat 2 rakaat. Apakah bainal adzan atau qobliyah maghrib? Qobliyah maghrib ada. Qobliyah maghrib ada sholat 2 rakaat, ada itu. Diucapkan Rasulullah 3 kali juga. Liman sa'a. Jadi itu. Begitu ya Rasulullah. Bainal adzan iqamah, monggo kesempatan. Kalau misalnya kebijakan takmir begitu mengketati waktu maghrib, tidak berikan kesempatan sholat 2 rakaat, monggo dirapatkan kembali. Kesusu apa sih? Tergesa-gesa apa wong sholat?
Ya timernya diatur, yang timer itu kan orangnya. Dan timernya kan bisa diatur jamnya timernya, gitu. Kan itu kan bisa diatur, kan bisa di setel itu. Bisa. Lah ya, monggo kalau timer ini sebagai komandonya, monggo timernya saja diatur, diberikan kesempatan paling tidak sholat 2 rakaat. Oh, masjid lain. Kalau masjid lain, ya kebijakannya terserah masjid lain, Pak. Urusan masjid lain. Kalau masjid kita, monggo kita musyawarahkan lagi yang baik, ya gitu. Sebentar dulu belum tuntas, gitu, gitu, gitu. Jadi berikan kesempatan orang itu bisa karena ada qobliyah, kesempatan ada qobliyah, gitu. Laksanakan. Atau bainal adzan dan iqomah, kesempatan. Atau barangkali orang masuk masjid, nah ini, silakan ada kesempatan 2 rakaat. Jangan langsung qomat. Kecuali kalau waktu-waktu kajian ngeten iki, ya memang ya waktu-waktunya memang nggak rutin ngeten iki kan, kadang-kadang saja itu, nggak selalu ya. Kalau mengatur jadwal timernya, monggo diatur, paling tidak diberikan jatah waktu kesempatan sholat 2 rakaat. Ini yang ke sana. Begitu? Paham? Masih ada lagi? Cukup, monggo. Bagaimana maksudnya? Oh, berlanjut, bikin nyambung. Nggih. Nggih, waktunya habis Id. Kalau sudah habis sholat Id, tidak zakat lagi. Nggih. Nggih. Sah zakatnya nggih. Nggih. Yang tadi diungkapkan majelis tarjih menentukan bahwa sholat Idul Fitri ditiadakan karena ada COVID dulu ya, begitu, Pak. Tapi bukan berarti kan tarjih Muhammadiyah mengalahkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa tadi kan disebutkan jadi tiada batas sholat Idul Fitri. Kami sendiri melaksanakan selama 3 tahun itu COVID, ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Saya juga melaksanakan sholat juga. Di Muhammadiyah juga. Tadi menyatakan tidak ada, jadi karena ada COVID, tidak ada batasan untuk waktu sholat Idul Fitri-nya. Zuhur boleh, asar boleh. Tadi kan disebutkan gitu. Padahal berarti Muhammadiyah mengalahkan hadis Nabi yang menyatakan sholat Idul Fitri pembatasan dari waktu untuk besok. Itu jangan bisa. Gimana? Begini ceritanya. Rame-ramenya COVID, Ramadan juga rame, kemudian sampai berapa bulan itu. Akhirnya Muhammadiyah mengeluarkan maklumat berdasarkan kajian-kajian tarjih. Kemudian diinstruksikan atau dimaklumatkan bahwa untuk tahun ini Muhammadiyah tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Saya nggak membaca langsung fatwanya, di postingnya itu di grup-grup rame itu. Kemudian saya renungkan, kalau begini berarti batasan zakat tidak ada, bebas waktunya zakat, sampai jam siang boleh-boleh saja. Kenapa? Karena konteks zakat fitrah ini hubungannya dengan sholat, waktunya ini memang habisnya sholat. Begitu tulisan saya. Buat tangan-tangan itu, akhirnya hadis ini saya sampaikan Ibnu Abbas. Lalu bagaimana fungsi mana hadis ini waktu habis zakat fitrah ini? Mungkin ada yang mengirim ke pusat tulisan saya tersebut. Akhirnya ditanggapi, ada beberapa, nggak sampai 1 bulan terbit lagi. Muhammadiyah memaklumkan lagi, ada maklum lagi. Maka sholat Id tetap diadakan, tapi bukan di masjid atau bukan di tempat lapang, di rame-rame, tapi khusus di rumah masing-masing. Ya, begitu. Itu begitu penjelasan itu. Jadi yang namanya manusia menyusewu, ya kadang-kadang yang ada khilafnya. Jadi, ya kadang-kadang begitu. Ternyata diingatkan, ternyata juga mengikuti juga. Buktinya tadi ada susulan. Ternyata sholat Id bukan diadakan sama sekali, masih dilaksanakan, boleh dilaksanakan di rumah masing-masing. Begitu. Akhirnya banyak rame di grup-grup itu. Ya opor, gak tahu khutbah jadi itu. Akhirnya banyak tulisan-tulisan, tek-tek khutbah banyak sekali, kemudian tersebut dikirimkan. Ya sudahlah, ini suruh baca saja, nanti dikirim ke rumah grup masing-masing. Siapa? Anaknya laki-laki, ya, suaminya atau saudaranya laki-laki. Ya suruh khutbah, ya suruh ngimami sholat, sudah selesai. Berarti dengan demikian tidak menentang hadis tadi itu, ya otomatis lokal berarti lokal. Bagaimana? Otomatis kalau sholat Idul Fitrinya kan di masing-masing lokal tadi itu habisnya waktunya tadi itu. Kalau misalnya di Surabaya
serentak pada jamnya masing-masing, ya, di rumah masing-masing, tentu saja sehabis sholat hari raya tadi di rumahnya habis waktunya zakat fitrah. Begitu. Kalau lihat teksnya hadis tadi, Ibnu Abbas mengatakan begitu. Sambun, jelas. Begitu ceritanya Bapak. Memang ada, tidak semuanya patuh. Ada beberapa masjid masih tetap melaksanakan tidak protokol kesehatan, mepet shopnya, juga sholatnya juga seperti nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya takmirnya dipecat karena tidak patuh pada instruksi pimpinan pusat. Mestinya dimusyawarahkan dengan baik lah ya. Dengan musyawarah yang baik, insya Allah bisa selesai itu. Orang kalau dipecat nyusun sewu, ada manusiawi, egonya tumbuh, akhirnya nyusun mutung. Nah, sampai sekarang saya nggak pernah ketemu beliaunya, Mas. Allah itu. Saya kenal baik dengan beliaunya itu. Saya tanya kemana beliaunya itu, nggak tahu Pak, itu nggak tahu. Ada yang tahu? Nun, gimana? Ini tidak ada dari PP Pak, memang biasa sih. Yang rantingnya, pimpinan ranting atau cabangnya menegur dengan teguran yang keras, diberhentikan dari takmir, ngoten niku tegurannya. Iya, karena mungkin rantingnya bisa maklumi, ya. Lah termasuk yaitu rantingnya memaklumi, jadi itu maklumi. Kalau rantingnya maklumi tidak apa-apa, tidak masalah itu. Begitu. Dan oh ya, berarti tidak mengindahkan maklumat dari PP, jadi begitu. Monggo silakan saja lah. Tapi sebagai kita yang punya sikap santun, ya hormatlah pada putusan PP dan dibicarakan dengan baik. Nggak saling kan menyenangkan, catatan begitu. Saya pikir begitu aja lah. Ya, insya Allah begitu rukun. Ya. Nggak samping mutung-mutungan, akhirnya sekarang ya itu nggak, ya akhirnya ya sudah nggak sobor lagi di masjid itu. Ya, padahal ya tokoh itu termasuk tokoh. Jadi begitu. Oke, monggo. Masih ada waktu tanya. Monggo silakan, makan tinggi silakan. Dan panitia, oke. Baiknya sebelum sholat itu sudah ada yang mengatakan pokoknya tidak ada orang yang tidak dan orang yang ada jauh, maka disuguhkan sesudah sholat itu sudah memperkayakan kepada manusia. Baik, karena zakat kita hadis tadi itu konteksnya person muzaki ke yang mustahik. Tapi kalau muzakinya ke panitia, ambil. Beda lagi pembicaraannya. Ketika ambil misalnya mendapatkan beras banyak sekali, tidak mengatasi, tapi terjangkau fakir miskinnya, masih lebih. Ya tetap saya jaganya orang tadi bisa, karena dibayarkan ke ambil mulai ambil. Untuk masalah distribusinya, ya karena kemampuan ambilnya terbatas, Pak. Mampunya seperti itu malamnya itu. Lebihnya insya Allah bisa ditolerir. Tidak salah, tapi zakatnya sah, muzaki tadi yang zakat diterima oleh Allah karena apa? Memberikannya sebelum sholat. Jadi itu. Dan panitia tidak dosa Pak, karena beragama itu mengamalkan istitoah, mampunya begitu, nggak habis semuanya itu. Banyak yang diterima, nggak menampungnya banyak, akhirnya nggak mengatasi untuk dibagi habis malam itu oleh panitia. Dan tidak apa-apa Pak, karena sudah masuk diambil, tidak dosa, tidak. Nggih. Nggih. Kan sudah saya sudah begitu. Apa harus itu atau nggak usah gitu. Apa fungsinya? Apa pemberitahuan? Oh, ke panitia. Oh, melalui WA. Akotnya melalui WA. Asalnya pokoknya nanti barangnya kari-kari. Pokoknya di WA dulu serahkan maksudnya gitu. Ya itu teknis saja itu. Tidak masalah. Panitia itu memang punya tanggung jawab besar. Tapi kalau sudah mampunya seperti itu, istitoahnya seperti itu, mau apa lagi? Wong takwanya kepada Allah itu kan maksimalnya seperti itu. Taatnya. Akhirnya memang tidak mengabaikan. Nggak habis sudah. Tenaganya terbatas, numpuk beras.
Tidak apa-apa itu. Zakatnya orang muzaki sah itu, karena sudah diberikan kepada amil. Amil itu kan membantu orang-orang menyalurkan zakat. Jadi itu. Jadi insya Allah begitu ya. Jadi maksudnya tadi man adda tadi itu adda muzaki, itu muzaki kepada mustahik. Jadi itu. Kebetulan di sini serahkan nggak langsung mustahik, tapi kepada amil, dan amil memang di dalam nasnya ada jelas dalam Al-Quran al-amil itu. Dan amil juga bisa menjadikan, kalau dalam 8 asnaf Muhammadiyah, amil tidak mendapatkan zakat fitrah itu. Khusus zakat fitrah diberikan fakir miskin. Menurut bahasa kami itu stressing saja. Stressing. Dan caranya begini, kalau panjenengan caranya bagi cara-cara yang bagus, efisien, dan tenaga kita mungkin barangkali bisa dihemat. Jangan diecer-ecer 2,5 kilo itu. Mungkin lihat ini keluarganya ini besar, anaknya banyak itu. Ya dikasih ya lebih lah, paling dia kasih 50 lah gitu, enggak apa-apa, enggak rata, enggak apa-apa itu. Memang dipandang ini yang orang parah, begitu. Insya Allah begitu nyatasi. Kalau dia ecer-ecer, siapa yang 2,5 kilo, 2,5 kilo? Akhirnya ya habis zakat ya sudah, mari ya mari. Tidak bisa memberikan harapan mengenyangkan yang paling bukan sehari 2 hari, tapi cukup sehari saja itu. Maksudnya tadi itu kan orangnya menjadi senang berhari-hari itu. Keluarganya banyak, anaknya banyak, dikasih 2,5 kilo. Nah, akhirnya. Makanya harus dibicarakan masalah ini. Teknis saja, masalah teknis itu. Jadi boleh kok zakat diberikan beberapa orang itu dalam bahasan fikih itu tidak dilarang, tidak diecer-ecer itu. Tidak ada ketentuan harus diecer-ecer lopen, tidak itu. Tergantung situasi kondisi yang ada para mustahiknya. Begitu nih, karena sudah isya, demikian jamaah rahimakumullah. Dibatasi waktu, insya Allah akan kita lanjutkan. Barangkali kalau pertanyaan, monggo nanti disimpan, nanti akan kita lanjutkan dalam hal yang lain. Demikian, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung adzan, silakan.